Langsung saja kita mulai pembahasannya. Episode 1 ini berjudul Inuto Senso atau Dog and Show yang artinya anjing dan gergaji mesin. Scene dibuka yang memperlihatkan sebuah gang yang memiliki pintu di ujung lorongnya yang kemudian dilanjutkan dengan terbangunnya tokoh utama kita, yang bernama Denji bersama anjing berkepala gergajinya di pagi hari. Ia terbangun untuk bekerja demi membayar semua hutangnya. Semua sudah dilakukan mulai dari menebang pohon, menjual ginjal, mata bahkan salah satu bijinya. 金玉片方売って Dan misi kali ini adalah untuk memburu iblis yang memiliki harga yang tinggi dan itu adalah iblis tomat. Pekerjaan untuk memburu iblis disebut sebagai Devil Hunter atau sang pemburu iblis. Setelah selesai ia pun dibayar. Walaupun terkena potongan biaya dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Ternyata Denji disewa oleh Yakuza demi membayar hutangnya padanya. Sebenarnya itu merupakan utang ayah Denji. Bos ini juga memberitahu bahwa Denji itu seperti anjing, apapun yang disuruh pasti menurut. Dan si anak buah ini ingin mengetesnya. Jika kau memakan rokok ini akan kuberi kau 100 yen. このタバコ食ったら100円やるよ。 Dan benar saja Denji menurutinya ya, walaupun pada akhirnya ia tidak benar-benar menelannya. ね、 Kembali ke rumah. Rumahnya lebih tepat gudang tak terpakai. Ia pun membeli roti untuk dimakan bersama anjingnya yang bernama Pochita. Denji pun juga memiliki banyak mimpi, salah satunya ingin mati setelah memeluk cewek. 夢叶うなら女抱いてから死にてえな。 Dan akhirnya kita pun flashback di mana Denji kecil berduka di depan makam ayahnya yang meninggalkan banyak hutang. Dan di sebelahnya adalah Yakuza yang dihutangi tersebut hingga saat Yakuza itu pergi muncullah iblis gergaji di balik pohon yang mengintimidasi Denji. Tapi bukannya lari, Denji sepertinya sudah pasrah dan karena ia pun juga pasti akan mati. 俺を殺すなら殺せよ。どうせ死ぬんだ。 Dan di luar dugaan iblis tersebut juga terluka dan diambang kematian. Melihat ini Denji inisiatif menolongnya dengan menawarkan darahnya. Iblis bisa sembuh jika meminum manusia dan di sini Denji berkata bahwa darahnya itu tidak gratis. 俺の血はただじゃねえ。これは契約だ。 Alias ini adalah kontrak, yaitu, aku akan menolongmu maka kau akan menolongku juga. Karena sebenarnya dalam lubuk hati Denji ia juga tak mau mati dengan begitu. Hari berikutnya ia pun membunuh satu iblis untuk diserahkan ke Yakuza ini dan bekerja sebagai Devil Hunter demi membayar hutang bapaknya. Dan flashback pun selesai di mana Denji akan tidur pun susah karena kelaparan dan ketika bangun ia malah memikirkan hutangnya. 寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。 Ia pun juga memberitahu mimpinya lagi yang lain pada Pochita dan akhirnya ia pun muntah darah. 女とイチャイチャしたりして一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。 Menurutnya ibunya meninggal karena penyakit yang sama yang membuatnya batuk darah. Di tengah itu ada suara ketukan pintu yang ternyata dari Yakuza untuk membasmi iblis. Malam itu pun terpaksa ia bekerja dan diantar di sebuah gudang, tapi di tengah perjalanan harus mulai mengoceh bahwa ia berterima kasih pada Denji selama ini. Namun ia benci aroma busuk anjing hingga ia pun ditusuk dari belakang, ia mengenai dadanya dan juga dada Pochita. Ternyata si bos yang mewakili semua Yakuza di tempatnya melakukan kontrak dengan iblis, yaitu Yakuza ingin memiliki kekuatan iblis. Dan iblis ingin membuat Devil Hunter mati karena mereka Devil selalu diburu. Iblis ini mengaku sebagai iblis zombie. Dengan kekuatannya ia mengubah semua Yakuza menjadi budaknya.
Melihat ini Denji pun kabur. Namun tentu saja sempoyongan dan kehilangan darah dan akhirnya ditangkap kemudian dimutilasi dan akhirnya dibuang di tong sampah. Tapi disinilah kisah itu dimulai. Darah yang keluar dari mulut Denji mengalir sampai masuk ke dalam mulut Pochita. Yang tandanya mereka melakukan kontrak baru. Ya di sini Pochita melihat kenangannya bersama Denji. Di mana ia bekerja menebang pohon hingga akhirnya Pochita mendengarkan keluh kesah Denji. Bahwa kemungkinan kalau ia akan mati melawan iblis ia sangat mengkhawatirkan Pochita hingga jika suatu hal buruk terjadi padanya. Ia ingin Pochita mengambil tubuhnya dengan begitu Pochita bisa mewujudkan mimpinya itu. Setelah itu kembali ke masa sekarang di mana tubuh yang dimutilasi tersebut kembali tersambung dan membuat denyut jantung Denji berdetak lagi. Di dalam mimpi Denji ia melihat Pochita, ia bertanya apakah Pochita sudah mengambil tubuhnya. 俺の体、ちゃんと奪えたか？私はデンジの夢の話を Dan uniknya Pochita bisa bahasa manusia dan berkata ia suka mendengar cerita tentang mimpi Denji. Dan ternyata Pochita lah yang melakukan kontrak yaitu, akan kuberikan jantung kepadamu. Sebagai gantinya aku ingin kau menunjukkan mimpimu padaku. Dan akhirnya Denji pun terbangun dan kalau kalian sadar mata Denji kembali yang artinya organ tubuhnya yang lain sudah kembali. Seperti ginjal maupun biji. Dengan kata lain Denji hidup kembali dan menyadari bahwa Pochita berada di dalam tubuhnya karena tali ekornya ada di dadanya. Melihat ini iblis zombie tak percaya bahwa orang ini masih hidup dan memerintahkan semua budaknya untuk membunuhnya. Denji bertanya kenapa mereka para Yakuza tak pernah puas dengan hidup yang mereka dapatkan. Ya mungkin itu sama seperti dirinya yang tak pernah puas meskipun ada Pochita di sisinya. Karena ia selalu bermimpi lebih baik dan saat itulah ia menarik tali di dadanya tersebut dan memunculkan gergaji di wajahnya dan kedua tangannya. Pertarungan epik pun dimulai di mana Denji langsung menyerang mata kiri iblis zombie tersebut. Tapi langsung dihempaskan dan akhirnya Denji membantai semua iblis zombie kroco dengan membelahnya dengan gergaji mesinnya tersebut. Ya sepertinya bos Devil Zombie ketakutan setelah diserang hingga ia pun melempar semua budaknya. Tapi tetap tak menghentikan Denji hingga akhirnya ia bisa mencapai wajah zombie iblis tersebut dan menggergajinya sampai terbelah. Setelah bosnya mati zombie yang lain pun masih hidup dan menurut Denji sebagai Devil Hunter ia harus membasmi semua iblis. Dan terjadilah pembantaian tersebut karena menurut Denji juga mereka mati hutang lunas. Pagi hari pun datang di mana ada sebuah mobil hitam yang datang dan terdapat 3 orang yang mengunjungi gudang tersebut dan melihat 1 orangnya masih hidup di tengah tumpukan mayat tersebut. Wanita berambut merah terang ini pun menghampiri Denji dan bertanya aromanya bukan iblis maupun manusia. Apakah kamu yang menghabisi mereka? Dan Denji pun yang hampir jatuh berkata peluk aku. Ya inilah salah satu mimpi Denji sebelum mati dipeluk wanita dan keinginan itu pun terpenuhi membuat wajah iblisnya luntur dan diakui sebagai manusia. Ternyata wanita ini berasal dari keamanan publik ia ditugaskan untuk membunuh iblis zombie.
Tapi ya itu sudah dilakukan oleh Denji dan ia pun memberi janji 2 pilihan dibunuh olehku sebagai iblis. 2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に。 Ya karena wanita ini sadar bahwa Denji itu iblis juga atau aku memeliharamu sebagai manusia. Melihat ini Denji yang tanpa arah lagi menerima tawarannya untuk hidup sebagai manusia dan selesai.